Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggita Putri ingin menyampaikan kesan pesan selama e-learning ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada pula kelebihan e-learning menurut saya. Yang pertama itu, yang tadi waktu belajar menjadi lebih fleksibel, karena waktu untuk belajar pun bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat jam belajar normal. Tapi ada juga yang dosen-dosen yang mengikuti jam pelajaran yang sudah dijadwalkan seperti belajar normal. Yang kedua itu kemudahan akses. Jika menggunakan e-learning, bisa mengakses di mana saja seperti HP, laptop, PC, laptop, komputer. Bisa sambil nongkrong di kafe, tapi kan karena lagi COVID jadi nggak bisa nongkrong di kafe, atau bersantai di kamar, di rumah karena hashtag di rumah aja. Bahkan cuman pakai smartphone doang asal ada kuota internetnya bisa mengakses e-learning. Itu cukup memudahkan untuk mahasiswa. Yang ketiga, biayanya lebih murah dibanding belajar normal. Yang dikeluarkan untuk mendaftar sebagai member e-learning lebih murah ketimbang harus mengikuti kursus atau les di lembaga belajar. Itu menurut saya kelebihan dari e-learning ini sendiri. Menurut saya juga e-learning ada beberapa kelemahannya juga. Yang pertama, harus terhubung dengan koneksi internet. Yang ini emang cukup kelemahan. Menurut saya ini salah satu kelemahan metode belajar e-learning adalah koneksi internet. Ketika berada di tempat yang minim dengan sinyal, tidak akan bisa masuk untuk mengakses situs e-learning, apalagi kalau kehabisan kuota internet. Itu aja sih. Terus yang kedua, ada beberapa materi susah untuk dipahami jika menggunakan e-learning. Metode e-learning ini cocok untuk belajar secara teori dan praktik, tapi kurang cocok jika materi yang ditampilkan adalah materi yang membutuhkan perhitungan dan rumus seperti pragmatik, dan ada juga seperti SFL. Materi tersebut susah untuk dipahami jika belajar dengan menggunakan sistem e-learning karena harus benar-benar berlatih setiap hari karena minimnya komunikasi face to face yang tadi yang disebutkan sebelumnya itu. Yang ketiga, tergantung daya pemahaman user. Yang dimaksud di sini,
tingkat pemahaman seseorang terhadap materi yang diajarkan tuh berbeda-beda. Ada orang yang hanya dengan sekali membaca langsung paham, ada juga yang harus berkali-kali membaca baru bisa paham. Nah, saya tipe orang yang berkali-kali harus baca baru bisa paham. Yang keempat, user menganggap belajar dengan e-learning sama seperti bermain game online. Yang dimaksud di sini, kebanyakan user masih salah persepsi dengan belajar secara online. Mereka masih menganggap bahwa belajar online itu sama bermain game online, sehingga minat untuk belajar tidak tumbuh. Nah, itu menurut saya beberapa kelebihan dan kekurangan metode belajar dengan e-learning. Jadi ya, sekian kesan pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.